diri untuk minum minuman yang terbaik. Oh, bagaimana dengan anggur? Saya katakan sekali boleh. Kita baca sama-sama Amsal 20 ayat yang pertama. 23. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah pelibut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Saudara-saudara sekalian, kita sudah pelajari kemarin, tidak ada satu keadaan yang cukup safe untuk minum. Sebab minum sedikit sekalipun itu mempunyai dampak yang negatif kepada tubuh kita, kepada pikiran kita, dan sebagainya. Alkohol merupakan masalah nasional. 80% dari tindakan kriminal berhubungan dengan alkohol. 50% dari kehamilan remaja berhubungan dengan alkohol. Oleh sebab sudah minum-minum tidak bisa berpikir dengan baik, akhirnya melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Saudara-saudara sekalian, 2/3 dari semua usaha membunuh diri berhubungan dengan alkohol. Sebab tidak sehat lagi cara berpikirnya, dia sudah minum. Saudara-saudara sekalian, 2/3 dari penganiayaan keluarga berhubungan dengan alkohol. Sebab itu jauhkan alkohol. Jangan alkohol hanya sip saja, itu telah membayar. Air adalah minuman yang terbaik. Dan di samping itu kita perlu air dari luar. Dan kita sudah bahas membersihkan tubuh Anda dari kotoran ataupun debu, kemudian mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan infeksi. Baik, kita masuk kepada prinsip yang keempat adalah istirahat. Pengkhotbah 5 ayat 12 mengatakan, kita baca sama-sama, 2-3. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Jadi enak kalau ini kerja kemudian kita bisa capek kemudian bisa tidur. Saudara-saudara sekalian, tidur adalah satu berkat ya. Apalagi ada orang yang tidak bisa tidur. Saudara-saudara sekalian, itu membahayakan kepada tubuhnya. Kita sudah bahas ya, Anya Catherine sudah bahas tentang hubungannya dengan kortisol dan blood hormone dan sebagainya, perlunya istirahat. Dan bagaimana waktu yang terbaik? Sempat tidur, sempat bangun, membuat seorang sehat, kaya, dan bijaksana. Bagaimana kita tahu bahwa kita cukup tidur? Tidak mengantuk waktu siang hari. Jadi kalau siang hari kita sudah mulai menguap paginya, kurang tidur. Kemudian kita cukup sigap dan dapat melakukan aktivitas dengan baik. Nah, bagaimana dengan olahraga? Kita sudah bahas tentang olahraga. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan meminta Adam dan Hawa untuk memelihara taman. Kenapa tujuannya? Supaya mereka gerak badan. Sebab kalau orang hanya tidur saja, bagaimana? Wah, cepat mati menurut Catherine. Jadi tidur penting, tetapi jangan kebanyakan tidur, tetapi juga jangan kurang tidur. Jadi kita harus mempunyai tidur yang cukup, tetapi kita harus bergerak, saudara-saudara, dan itu sangat penting sekali untuk bergerak. Jadi apa yang dikatakan di sini, telah pelajari banyak keuntungan daripada olahraga kan. Menguatkan jantung, mengurangi tekanan darah, ataupun juga yang kadang-kadang darahnya rendah bisa dinaikkan dan sebagainya. Dan rekomendasi dari Center for Disease Control dan American College for Sport and Medicine, setiap orang dewasa di Amerika Serikat dianjurkan untuk bergerak badan hampir setiap hari selama berapa? 30 menit atau lebih. Ini 30 menit adalah minimum ya. Kalau kita mau mendapatkan lebih banyak berkat keuntungan olahraga, maka kita paling sedikit 45 sampai 1 jam, usahakan 1 jam. Jadi kami jalan setiap hari 1 jam, saudara-saudara, ya, setiap hari. Ya. Kenapa? Sebab kita mau supaya panjang umur ya sampai di hari tua. Saudara-saudara sekalian, ini sangat hal yang sangat penting. Dan kalau jalan bersama-sama, itu pun bisa saling mendukung satu sama lain. Kita bisa menguatkan satu sama lain. Daripada ada orang yang istrinya jalan sendiri, suaminya jalan sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus saling mendukung. Ingatlah, ya, itu satu hal yang sangat penting. Kemudian makanan yang bergizi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara-saudara sekalian, jadi makanan manusia yang pertama adalah apa? Biji-bijian.
buah-buahan, kacang-kacangan. Itulah makanan manusia yang pertama. Itulah sebabnya kalau kita lihat ke pasar, wah ya, ada pisang di situ, ada jeruk, ya, ada mangga dan sebagainya, ada biji-bijian seperti apa ini warna almond ya, atau ya kemudian sesudah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kejadian 3:18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di mana akan menjadi makananmu. Itulah sebabnya mulailah orang makan sayur-sayuran, termasuk buah-buahan yang berduri seperti ini, saudara-saudara. Aduh, ya, luar biasa. Kita senang untuk makan durian, ya. Kemudian sayur sawi ataupun juga kailan atau tomat, saudara-saudara sekalian, ini adalah hal yang sehat ya untuk kita dapat nikmati bersama-sama, atau yang sudah jadi tahu misalnya, ataupun juga akan watermelon ataupun juga per. Ini adalah hal yang sangat bagus sekali. Dan di Taman Eden rata-rata umur manusia panjang. Adam hidup hingga 930 tahun ya. Kemudian saudara-saudara, sesudah air bah, manusia mulai makan apa? Makan daging ya. Tubuh-tubuhan itu memang musnah oleh sebab air bah, maka manusia dikasih izin makan daging. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di dalam Alkitab, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi yang bergerak ya. Tetapi apakah semua yang bergerak jadi makanan kita, saudara-saudara? Ya. Bagaimana kalau jangkrik? Kan bergerak juga, kacua. Bagaimana dengan lalat? Apa makanan kita? Oh, tidak semua bergerak. Yang dimaksudkan yang bergerak di sini ialah sesuatu yang sudah disebutkan di dalam beberapa ayat yang menyebutkan yang halal. Ya, baik. Kita coba lihat ya 3 kualifikasi untuk makan daging. Darahnya harus dialirkan. Kejadian 9:4. Hanya makanan halal dapat dimakan. Kejadian 7 ayat 2 disebutkan yang halal itu boleh masuk 7 pasang. Artinya sudah diberikan izin makanan daging ya di Taman Eden, di apa namanya di Bahtera. Tetapi itulah sebabnya diberikan 7 pasang. Sebab mereka perlu makanan di dalam Bahtera, sedangkan yang lainnya hanya sepasang. Kemudian hindarkan penggunaan binatang yang tidak diperlukan. Apa maksudnya? Saudara-saudara, kalau di sini ada tahu, ada kacang, ada tempe, ya, dan di sini ada ayam, apakah perlu sembelih ayam? Tidak perlu. So, kita perlu protein, kan proteinnya kan bisa didapatkan dari kacang-kacangan. Lebih sehat protein kacang-kacangan daripada protein dari ayam, ya, apalagi dari daging dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita diajak untuk memilih pilihan yang baik. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau kita bandingkan kejadian 5 dan kejadian 11, orang-orang yang 10 tahun dan 10 keturunan pertama sudah ada. Hidupnya itu 900-an tahun, tetapi sesudah Nuh, sesudah manusia makan daging, maka keturunan itu berapa? Lebih kurang 300 tahun. Kalau begitu ada hubungan antara makanan dengan umur panjang. Sekarang kita hidup untuk berapa lama? Kita lihat umur manusia makin lama makin kecil ya. Kemudian sekarang kita rata-rata hidup 70 tahun. Wah, kita sudah hampir 70 tahun ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita pelihara hidup kita bisa sampai 95, 100 ya. Akan mati juga. Tetapi paling sedikit kalau tambah 30 tahun enak ya. Gimana Bapak rumah? Ya, enak kan? Bisa lihat anak cucu cicit ya. Saudara-saudara sekalian, kita mau umur panjang tapi umur panjang yang sehat. Ada orang yang panjang tapi sakit-sakitan ya. Saudara-saudara sekalian, kita mau untuk umur panjang dan sehat. Itulah yang kita bahas sekarang ini, umur panjang tetapi juga sehat. Baik, dosa telah memperpanjang usia hidup manusia ya.
Sebab itu kita harus berhati-hati memilih makanan yang membahayakan kita. Salah satu yang kita hindarkan dalam Imamat 3 ayat 17 dikatakan adalah apa? Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Apakah lemak dan darah ini berbahaya? Berbahaya, saudara-saudara? Apa bahayanya? Dokter saya yang tolong jelaskan ya. Boleh? Oh, ya. Baik. Jadi saudara-saudara, kalau Anda pergi ke dokter, biasanya dokter tanya apa? Kita periksa dulu nggak ada darah, ya kan? Karena dokter mau tahu apakah ada parasit, apakah ada virus, apakah ada amoeba atau apa. Jadi di dalam darah itulah kata dokter. Dalam darah itu adalah banyak penyebab penyakit. Jadi Tuhan sayang sama kita. Makanya Tuhan tidak mau kita makan darah. Makanya itu darah harus dikasih drain ke darah. Orang Yahudi tetap makan drain meat. Itu drain meat itu wah nggak enak sama sekali karena di dalam darah itu bikin manis. Dalam darah itu bikin sedap. Jadi kalau dalam masak itu daging yang tanpa darah yang sudah di drain, dia harus taruh banyak sekali bumbu-bumbu supaya dia rasa lebih enak. Dan itu kalau dilemparkan orang bisa pingsan karena keras. Ya. Jadi tapi itu adalah yang terbaik. Nah, makanya lemak pada dan lemak itu akan membuat kita jadi clog, jadi nyumbat pembuluh darah. Ya, kita bisa dapat penyakit kardiovaskuler, kita bisa tiba-tiba dapat serangan jantung, mati mendadak, ataupun kita bisa mendapat cerebrovaskular atau stroke. Ya, seperti tersumbat di dalam pembuluh darah yang memberi makanan kepada otak kita. Nah, sekarang kita lihat. Inilah binatang-binatang yang kamu boleh makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang kukunya belah, ya, kukunya belah yaitu kukunya berselang panjang dari memakan itu yang kamu boleh makan. Ya. Tetapi yang tidak boleh kamu makan dari yang memakan biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memakan biak tapi tidak berkuku haram. Bagimu, ya. Dan juga di sini dikatakan juga pelanduk karena memang memamang biak tetapi tidak berkuku terbelah, haramlah bagimu. Juga kelinci karena memang memamang biak tetapi tidak berkuku belah, haramlah ia bagimu. Demikian juga babi. Babi ini karena memang berkuku belah, ya, yaitu kukunya berselang panjang tetapi tidak memamang biak, maka itulah haram bagimu. Coba lihat ini, babi ya. Kenapa babi dilarang? Ya. Ilmu pengetahuan menyatakan bahwa babi memiliki kadar lemak tinggi. Anda makan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi sumbat darah, bisa dapat stroke, bisa dapat juga heart attack. Ya. Menyebabkan penimbunan pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung ataupun cerebrovaskuler, menyebabkan trichinosis. Ya. Ini adalah satu parasitic infection yang disebabkan oleh Trichinella spiralis. Nah, kalau kita lihat, mereka pernah melakukan satu pemeriksaan dari daging babi di pasar daging San Francisco oleh Dr. McDonald. Dan di situ mereka dapatkan baru 1 dari 4 larva menjadi larva Trichinella yang hidup didapatkan di dalam daging yang dijual di San Francisco Market. Nah, apa yang terjadi dengan larva ini? Terlihat bahwa ketika daging babi dicerna di perut, ya, maka larva ini akan dikeluarkan dari cyst, ya, di tempat rumah yang keras itu dan menembus dinding usus. Nah, dalam waktu 2 hari, larva ini akan menjadi dewasa dan dia akan kawin. Dan akhirnya cacing betina ini akan masuk ke dalam dinding usus dan kemudian setelah itu larva yang hidup akan dilepaskan. Setiap cacing betina memproduksikan lebih dari 1000 larvae, ya. Dan kemudian kita lihat bahwa produksi terus berlanjut selama 4 sampai 6 minggu, bukan main, terus menerus, ya. Dan sesudah ini cacing betina akan mati dan dia akan dicerna. Tapi apa yang terjadi? Terjadi dengan larva yang kecil ini akan diantar melalui pembuluh limf dan dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dan dia akan menembusi otot-otot, ya. Dan kemudian orang itu akan mendapat perasaan demam, ya, simptomnya
kelopak mata, ya, kemudian perdarahan di mata, kemudian otot terasa nyeri dan sakit, khususnya otot yang digunakan untuk bernafas, ya, respiratory muscles, dan juga untuk berbicara dan untuk menelan. Kemudian kulitnya jadi berbercak-bercak, kemudian pendarahan di bawah kuku, dan akibatnya kita lihat peradangan paru-paru dan jantung, menyebabkan kegagalan jantung antara minggu ke-4 dan minggu ke-8. Hanya simptom ini tidak terus-menerus, ya. Jadi kebanyakan gejala ini akan hilang setelah 3 bulan. Nah, apa yang tinggal di dalam tubuh kita? Yang tinggal di dalam tubuh ini adalah nyeri di tulang dan rasa letih dapat bertahan sampai beberapa bulan. Sering sekali pasien datang ke dokter dan katakan, capek, letih, karena ada hipotiralis. Di samping adanya lemak, ya. Itulah sebabnya dikatakan di sini, kamu jangan makan lagi, ya. Karena itu terbelah tubuhnya tapi tidak memamatikan. Nah, kemudian mengenai ikan, apa dikatakan dari Muhammad 11 ayat 9? Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip, dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semua yang boleh kamu makan. Jadi kalau nggak bersisik, nggak bersirip,